Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, hidayah dan i'anah darinya. Kembali kita dapat berkumpul bermajlis di rumahnya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlisul dzikr, taman dari taman-taman surga, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jelas hujjah, pijakan, pegangan kita dalam menghamba, beribadah, berislam. Tidak berbayang, tidak samar, tidak meraba-raba, mengira-ngira kita dalam menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hujjah, dengan dalil, kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan katanya dan katanya, bukan menurut fulan dan allan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kita bukan nabi, kita bukan rasul yang langsung wahyu turun kepada kita. Cara kita untuk mengetahui Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara sebab untuk meningkatkan tingkat keimanan kita hanyalah dengan thalabul ilm, belajar ilmu agama. Itu yang ditempuh oleh mereka para sahabat. Sampai rela mereka hijrah, meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka tinggalkan anak, istri, ayah, ibu mereka dari Mekah ke Madinah untuk bisa selamat dunia dan akhirat mereka. Belajar, berguru mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Belum ada kabar ya? Apakah malam ini sudah pasti 1 Dzulhijjah ataukah besok belum ya? Nah, tapi memang kemungkinan terbesar malam ini ya kita masuk 1 Dzulhijjah. Nah, karena itu kita manfaatkan setiap detik dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah. Jangan sampai lepas dengan kelalaian media sosial, ya, ngobrol yang gak jelas. Bagaimana setiap detik, bahkan detak jantung kita selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini diisi dengan ibadah, beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain.
Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan ini memang diantara tema kajian kita di malam ini. Pada pekan sebelumnya sedikit Anda sampaikan tentang keutamaan beribadah di bulan Dzulhijjah. Nah, di sana ada amalan-amalan khusus yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kalau amalan terbaiknya secara umum di setiap waktu adalah apa? Adalah apa? Secara umum terbaik. Ya? Nah, ada yang lain? Ya? Secara umum di setiap waktu, ya? Puasa, at-tauhid, al-iman. Bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita bisa memperkokoh tauhid kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billah wa bi rasulih. Qultu tsumma ayyun? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Qultu tsumma ayyun? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-hajjul mabrur. Ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, dalam kitabul hajj. Baik. Amalan terbaik adalah al-imanu billahi wa bi rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini bertingkat-tingkat. Kekuatan iman setiap muslim tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Walaupun dia kembar, bersekolah di sekolah yang sama, berguru dengan guru yang sama, tidak sama tingkatan iman dan tauhidnya. Ya. Allah tidak membagi rizki sama, baik dunia ataupun agama, iman. Ya. Gaji orang-orang pabrik sama tuh, bisa jadi. Beribu orang sama. Tapi nggak ada yang sama ketika dia memanfaatkan gaji tersebut. Nah, nggak ada yang sama. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqa. Kata Allah di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala yang mengutamakan satu, yang melebihkan satu dari yang lain di antara kalian dari hal rizki. Rizki iman, rizki dunia, harta, dan yang lainnya. Oksigen, nggak ada yang sama. Oksigen yang kita hirup. Nah, jadi yang terbaik ya dari amal adalah al-iman. Iman itu apa memangnya? Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Itu iman. Bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Ya, bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Ini bagi ahlu sunnah wal jamaah. Al-iman i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wal amalu bil arka. Ya. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, nah, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, yang terbaik adalah bagaimana kita perkuat, perkokoh, tambah terus tingkat keimanan kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Banyak caranya. Ya, banyak caranya. Di antaranya dengan kita thalabul ilm, belajar ilmu agama. Yang kedua, dengan kita baca Quran. Bukan hanya tulisan Arabnya saja, baca artinya. Lebih dari itu, baca tafsirnya. Kita tadabburi, kita maknai satu persatu ayat, bisa kita ambil kesimpulan hukum. Ya, kemudian banyak kita berdoa. Kemudian selalu kita berada di lingkungan orang-orang baik. Kalau pergaulan, pertemanan, persahabatan kita salah, itu yang membuat iman itu langsung
terjun dia. Dia bukan landai turun bisa. Iman itu terkadang turunnya nggak landai, tetapi langsung terjun bisa. Ya. Nah, baik, ini yang pertama. Amalan terbaik. Bukan hanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah saja, di setiap waktu nih. Yang kedua apa itu? Amalan terbaik? Apa? Jihad. Nah, al-wajibat. Kita urut untuk setiap waktu ya. Untuk setiap waktu adalah al-wajibat. Amalan-amalan yang itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktukah di masjid, berbakti kepada orang tua, mengajar, mendidik, membimbing keluarga, Al-Quran, Tauhid, ibadah. Yang wajib al-wajibat. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Amalan-amalan wajib. Ya, jangan kita sampai mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, apalagi mendahulukan yang mubah, tijarah, perdagangan, pekerjaan daripada yang wajib. Jelas ruginya tuh. Ya, yang sunnah aja jelas pahala di akhirat, rugi dia dahulukan itu daripada yang wajib. Apalagi yang mubah, apalagi yang bentuknya maksiat, melalaikan. Ya, nonton media sosial, ada yang main game, ada yang perbuatan yang menjalar pada kemaksiatan yang seperti itu. Baik. Ini yang kedua ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memborong ya amalan-amalan sunnah. Memborong amalan-amalan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan ada di antara hamba-hambaku yang dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Sebab turun cinta Allah kepada seorang hamba ketika hamba tersebut dia bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi wali Allah. Ya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, berarti Allah menjadikan hamba tersebut sebagai walinya. Apa sih wali itu? Wali itu diambil dari kalimat al-walayah. Walayah adalah al-mahabbah wan nusrah, cinta dan pembelaan. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah sudah menjadikan hamba tersebut sebagai walinya. Itu sudah otomatis itu. Ya. Yang dikatakan wali Allah, dia yang dicintai oleh Allah, dia yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Nah, makanya kita jangan sembarangan bilang ulama ini, ustadz ini, si fulan, dia itu wali Allah. Kalau tidak ada nas, kalau tidak ada dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, bisa jadi dia berdusta atas nama Allah. Bagaimana itu? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Nah, kok bisa sampai dikatakan dia berdusta atas nama Allah? Ketika sembarangan mengatakan wali fulan. Gak ada dalilnya. Gak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oke, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, gimana Fikri? Mendahului ketetapan Allah. Baik, jazakallah khair. Ya, sudah lumayan mendekati. Ya, bagaimana dia dikatakan bisa jadi dia berdusta atas nama Allah? Ya, ya bagaimana? Ya seakan-akan dia mendapatkan wahyu, tahu Allah benar-benar mencintai dia, mencintai orang ini, misalnya si wali ustadz ini, ulama ini misalnya. Tahu dari mana dia? Ya. Yang tahu isi hati seseorang itu hanya Allah. Bisa jadi orang itu penampilannya betul.
soleh, baik. Yang tahu isi hati dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita bilang fulan adalah wali Allah, berarti kita sudah memastikan Allah mencintai dia. Sedangkan kita nggak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa memastikan si fulan itu adalah wali Allah? Ya. Jangan sembarangan untuk mengatakan fulan itu wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita katakan Abu Bakar wali Allah, Umar, Utsman, Ali wali Allah, Hasan, Husain wali Allah. Ya, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, semua bisa kita katakan mereka adalah wali Allah karena nas jelas Allah Subhanahu wa taala memastikan mereka surga. Ya, Allah mencintai Allah mencintai Ali bin Abi Thalib. Allah mencintai gimana? Siapa lagi yang sudah dipastikan? Siapa? Sa'id ibn Zaid. Oh iya betul, Sa'id ibn Zaid. Ya, Rasulullah SAW mencintai Sa'id ibn Zaid, Usamah bin Zaid. Ya, kemudian Thabit ibn Qais. Beberapa sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Salam. Bilal ibn Rabah. Yang zahirnya mati syahid saja di zaman Nabi SAW, para sahabat terkecoh. Ya Rasulullah, fulan syahid. Enggak, aku melihatnya di neraka. Karena tali sendal yang dia curi ketika peperangan itu. Korupsi. Karena sebab korupsi nggak jadi syahid. Coba. Tali sendal nggak ada 10.000 perak harganya. Ya. Aku melihatnya di neraka karena selendang yang dia curi. Rasulullah tidak menyolatkan seorang yang mati di jalan Allah Subhanahu, yang mati perang. Kenapa? Karena dia sudah korupsi. Pas diperiksa 2 gelang anak Yahudi diambil. Nggak sampai dirham, nggak sampai setara dengan 2 dirham, nggak ada 70.000 rupiah. Kalau sekarang ini dihargakan. Ya. Rasulullah melihatnya di neraka. Padahal mati melawan musuh Allah di bawah bendera Nabi jihadnya. Bukan di bawah bendera kelompok-kelompok, organisasi, ya. Di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mudah seseorang untuk mengatakan fulan itu wali Allah, ya. Di antara sebab di antara sebab seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia memborong amalan-amalan sunnah tadi. Ya, sunnah banyak. Salat sunnahnya kita tingkatkan di bulan ini atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Yang terbaiknya apa itu? Salat qiyamul lail. Mana yang lebih afdal? 1 rakaat witir atau 2 rakaat sebelum subuh? 2 rakaat sebelum subuh bagaimana pahalanya, Kang Arfi? 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa yang Rasulullah janjikan? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana yang lebih baik dengan 1 rakaat witir? Wa idza khashiya ahadukum as-subh falyutir bi wahidah. Apabila di antara kalian khawatir masuk subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Mana yang lebih besar pahalanya? 1 rakaat witir. Pasti. Mana Herman Syah? Berarti enggak, tetap sunnah. Tetap sunnah, enggak ada salat qiyamul lail itu enggak wajib. Tetap witir. Tetap witir. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan afdhalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail? Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail. Itu sudah masuk dalam sudah masuk dengan witirnya. Ya, sekalipun hanya 1 rakaat dia kerjakan. Bangun telat misalnya, sisa berapa menit lagi, dia kerjakan 1 rakaat saja. Itu lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan, sering Anda sampaikan, ini pula sering disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin dalam kajian-kajian beliau. 1 kali saja seorang mengucapkan subhanallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kenapa demikian, Fadli?
Barakallahu fiik. Kalau subhanallah itu kita bawa ke kuburan, kita bawa di padang mahsyar, kita bawa ketika hisab, ketika mizan, ketika melewati sirat, menyertai kita terus tuh. Dunia yang kita punya harta yang kita miliki di dunia nggak menemani kita di akhirat. Ya, nggak menemani kita di alam kubur. Makanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kecuali ketika dunia tersebut, harta tersebut, ya saking sayangnya dia dengan harta tersebut, dia bawa ke akhirat dengan cara dia sedekahkan, dia wakafkan, dia keluarkan zakatnya. Nah, dia jadikan itu sarana menuju kampung akhirat. Baik. Sedangkan amalan-amalan khusus yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, nah, yang terbaiknya tentunya adalah haji ya. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur yaitu haji makbul yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Man hajja lillah, siapa yang haji untuk Allah. Man hajja lillah, siapa yang haji untuk Allah. Dia persembahkan hajinya untuk Allah. Haji itu sebenarnya capek. Ya. Berat dari sisi fisik, dari sisi mental, materi nggak sedikit keluar. Ya. Tetapi ibadah yang dirindukan. Setelah seseorang menunaikannya, rindu dia untuk kembali apa? Mengulangnya. Ya. Siapa yang haji untuk Allah? Ya, jadi nggak ada ingin dipuji, disanjung, ya nggak ada. Memang bahaya kalau seandainya kita bisa, memang bahaya kalau seandainya kita masukkan ke media sosial yang sedikit saja ada ingin mendapatkan hati pada manusia, cintakah, kemuliaan, apapun itu, maka gugur semuanya itu. Gugur, hajinya tuh gugur. Yang gak ada pahala insyaallah. Itu namanya lillah. Walam yarfuth, dan dia tidak rofas. Rofas itu kata-kata atau ucapan-ucapan jorang yang menjurus pada yang jorok. Demikian pula perbuatan yang rofas. Walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia pulang seperti dia baru terlahir kembali. Ini haji. Ya, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringi, ikuti, lakukan ya antara haji dan umrah, terus umrah lagi, terus haji lagi, fa innahuma yanfiyan al-faqr. Karena dua ibadah tersebut menghilangkan kefakiran. Ya. Dan menggugurkan dosa-dosa. Ini keutamaan ibadah haji. Baik. Ini ibadah khusus yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, adalah saum. Bisa kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Besok, dari besok, kalau seandainya malam ini belum ada kabarnya. Nanti Isya biasanya. Nah, besok kalau seandainya malam ini tanggal 1 Dzulhijjah, besok sampai tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Puasa itu sebagai tameng, junah, benteng dari api neraka di akhirat, benteng dari maksiat di dunia. Ya, junnah itu tameng sebenarnya, tameng atau benteng juga bisa, pelindung, bunker gitu. Dari maksiat di dunia, dari neraka, azab di akhirat. Dan puasa tidak ada batasan pahalanya. Allah tentukan, berbeda dengan sholat, dengan ibadah-ibadah lain. Kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana adzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Itu untukku. Ya.
Dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada batasan di sini. Puasa. Termasuk amal soleh nggak puasa? Kan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyam al-amalus solih fiha." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallah. Yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau puasa termasuk amal soleh kan? Ada hadis Rasulullah SAW itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah SAW, beliau terkadang puasa itu setiap hari. Sampai kami mengatakan Rasulullah itu nggak pernah berbuka. Dan kadang ada waktunya Rasulullah SAW itu beliau nggak puasa sunnah, ya, berpekan-pekan. Sampai kami mengatakan beliau nggak ada puasa sunnah. Nah, terlebih kalau kita kerjakan itu di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, boleh kita 1, 2, 3 sampai tanggal 9. Nah, jadi puasa di antara ibadah terbaik, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kenapa? Yaum Arafah. Yaum Arafah, hari terbaik dalam 1 tahun. Dalam riwayat Yaumun Naharnya, hari setelahnya, itu hari terbaik dalam 1 tahun. Satu-satunya siang di mana Allah turun ke langit dunia dan berbangga-bangga di hadapan para malaikatnya. Unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubra. Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut mereka kusut, baju mereka lusuh. Ya, berbangga-bangga Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan hari terbanyak Allah memerdekakan manusia dari neraka. Bulan Ramadan per malam tuh. Setiap malam dimerdekakan, malam kedua, malam ketiga ada hamba yang Allah pilih. Yang terbanyaknya Allah merdekakan adalah di hari Arafah. Ya, jadi betul-betul sungguh-sungguh Allah tentunya memilih seorang hamba yang dia memang apa? Bersungguh-sungguh ingin selamat dari neraka itu. Bersungguh-sungguh dia tidak ingin mendapatkan murka azab Allah. Ya. Ada kekuatan hatinya, ada terlihat kesungguhan fisiknya, ibadah dia kerjakan, berdoa, merengek, menangis. Ya. Nah, hari Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, ahtasib ayyukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Betul. Al-madiyah wal baqiyah. Aku berharap bisa menggugurkan dosa setahun setelah dan setahun sebelum. Ya. Nah, puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah, hari di mana Allah menyempurnakan Islam. Hari Allah sempurnakan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, hari Jumat Rasulullah wukuf di Arafah ketika Haji Wada. Nah, sampai orang Yahudi saja bilang ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatan fi kitabikum." Wahai Amirul Mukminin, satu ayat dalam kitab kalian, Al-Qur'an. "Lau unzilat alaina ma'syaral yahud." Andaikan turun ayat tersebut untuk kami bangsa Yahudi, lattakhadna dzalikal yawm 'idan. Kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya untuk kami. Ayat apa yang kalian maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jangan kalah sama Yahudi ya. Orang Yahudi aja hafal ayat ini. Ini ayat kebanggaan, terlebih bagi ahlu sunnah. Gak perlu Islam dimodif, ditambah, dikurang-kurangi. Ya, sudah sempurna Islam itu sejak tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Gak perlu itu dikurang-kurang, gak perlu tambah-tambah lagi. Gak ada bid'ah-bid'ah lagi dalam hal akidah, bid'ah dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah, gak ada. Sudah sempurna Islam. Bahkan sempurna, saking sempurnanya Islam, kita nggak perlu Taurat lagi.
yang masih asli ya, bukan Taurat yang sekarang ini, nggak perlu. Taurat yang masih asli dari Nabi Musa, kita nggak perlu. Injil yang masih asli dari Nabi Isa, kita nggak perlu. Apalagi filsafat Yunani, filsafat Cina, India, Jawa, tambah nggak perlu lagi kita. Semua dari masuk WC, jangankan masuk masjid, dari masuk WC sampai masuk istana negara, Islam sempurna. Satu-satunya agama yang paling jelas menerangkan tentang siapa Allah, siapa yang disembah. Ya, namanya, sifatnya, perbuatannya, jelas itu dalam Al-Quran. Ya. Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seseorang tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa, bikin-bikin yang baru-baru, aneh-aneh. Ya, mana ada agama lain yang menentukan warisan ada? Ada agama yang menentukan warisan. Ya, setengah, seperempat, seperdelapan. Sepertiga, seperenam, 2/3. 6. Allah sebut pembagian ini. Ada agama lain yang menentukan warisan. Ya, sebagian binatang peliharaan gogok dapat warisan, ibu sendiri nggak dapat warisan. Ya, itu agama lain tuh. Allamana nabiyuna kulla syai'. Nabi kami telah mengajari kami segala sesuatu, hatta al-khara'ah. Sampai untuk buang hajat pun Nabi mengajari kami. Nggak boleh kurang dari 3 batu, 3 tisu tuh. Yang pakai tisu misalnya, nggak boleh kurang dari 3 tisu. 2 udah bersih, harus pakai 3. 4 baru bersih. Nah, harus 5. Witir. Dan harus witir. Tidak boleh kurang dari 3 tisu. Dan harus witir. Tidak boleh pakai tangan kiri. Tidak boleh menghadap kiblat. Bagaimana jelasnya Islam ini mengajarkan? Ya, tidak boleh buang air kecil dengan memegang zakarnya pakai tangan kanan. Sejelas itu dalam Islam. Ya. Nah, komo evolusi Darwin. Kayak nggak diajarin dalam Islam. Ya, asal muasal manusia. Tentang istinja cebok aja diajarin dalam Islam. Masa tentang asal muasal manusia tidak diajarkan oleh Islam? Ya, nah, sempurna Islam ini. Baik, hari sempurnanya Islam. Tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah, tahun 10 Hijriah. Baik, kita puasa tuh. Dan kita melakukan, dan yang terbaik untuk diucapkan zikir di hari tersebut apa? Apa, Fadli? Baik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khair ma yaqul al-anbiya. Sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi sebelumku di hari ini. Di hari Arafah maksudnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu sampai garing kalau bisa lisan kita, bibir kita untuk apa? Mengucapkan zikir tersebut. Gak ada yang lebih baik lagi daripada itu. Ya. Nah, mudah-mudahan mudah lisan kita ketika mati mengucapkan la ilaha illallah. Terakhir yang kita ucapkan. Nah, kemudian ya ini tanggal 9-nya nih. Kemudian zikir terbaik dari malam ini, kalau ya malam ini tanggal 1 Dzulhijjah ya, sampai tanggal 10-nya yaitu apa? Fakthiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian untuk berzikir khusus nih di 10 hari ini dengan tahlil. Tahlilan kita. Namun tahlilan teh? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Takbiran, mengucapkan Allahu Akbar. Tahmidan, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kayak takbiran lebaran terkumpul 3 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Walillah dan milik Allah alhamd.
walillahil hamdu, dan milik Allah alhamdu. Ya, terkadang banyak salah orang takbir entah walillah ilham milik Allah si ilham. Walillahil hamd. Ya, milik Allah segala macam bentuk pujian itu. Ya, tahmid. Nah, enggak mesti takbiran kayak gini, bebas. Dia perbanyak ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti perbanyak. Ya, khusus zikir khusus ini. Di sana banyak zikir-zikir yang lain. La haula wala quwata illa billah, la subhanallah, ya kan? Tapi yang terbaiknya ini. Tapi khusus di 10 hari pertama di Dzulhijjah ini 3 zikir ini. Nah, ini amalan khusus puasa, ya, kemudian zikir tadi. Nah, kemudian baru kita masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, di sana ada ibadah kurban. Di sana ada sedekah. Ya. Sedekah atau ibadah maliyah. Ibadah maliyah terbaik apa itu? Zakat. Mungkin belum sampai haul kita. Masih 2 bulan lagi haul, 1 haul. Boleh kita mengeluarkan zakat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh, yang tadi ada ketinggalan. Puasa qadha terbaik itu di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi yang utang-utang puasa ibu-ibu atau siapapun, ya, untuk membayarnya di hari-hari pertama, di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa puasa qadha? Karena puasa qadha hukumnya wajib. Jadi yang wajib kalau dikerjakan itu lebih besar pahalanya daripada kita hanya sekedar puasa sunnah atau Senin Kamis kah atau puasa Daud. Ya. Nah, tadi zakat boleh kita keluarkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian nafkah. Ya, nafkah itu sedekah wajib namanya. Sedekah wajib itu zakat dengan nafkah untuk anak istri. Baik. Kemudian nafkah sedekah yang itu hukumnya sunnah. Seperti sedekah nafilah mutlaqah, ya, atau wakaf, atau hadiah, atau hibah. Ya, ini semua adalah ibadah-ibadah maliyah yang juga terbaik untuk dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Rasulullah SAW bilang, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna waqtirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, ibu-ibu, banyak sedekah, banyak istighfar, karena aku melihat wanita itu kebanyakan penghuni neraka. Wa malana, kata salah seorang ibu-ibu bilang, kenapa kami menjadi penghuni neraka? Kebanyakannya ya Rasulullah. Takfurnal ashir, tukthirnal la'na, kalian suka kufur pada suami, kebaikan suami nggak kalian anggap, kalian lupakan. Ya. Wa tukthirnal la'na, kalian banyak ngelaknat, mengeluh, mencela. Taswif juga dalam riwayat banyak ya, kenapanya ada 5 lafaz datang dari Nabi SAW. Taswif itu menunda-nunda kebaikan. Diengkek-engkek sholatnya. Mentang-mentang boleh sholat di rumah, akhirnya dia apa? Kayak sholat munafik. Nunggu udah hampir keluar waktu, baru semangat. Baru semangat 45. 15 menit lagi habis waktu zuhur. Ya, 5 menit langsung dia semangat. Nah, ini pun Rasulullah mengatakan sholatul munafikin. Sholatnya orang munafik. Nah, jangan kayak gitu. Ya, baik. Namanya taswif, menunda-nunda kebaikan itu taswif namanya. Nah, ya. Nah, dengan sedekah para wanita tersebut bisa selamat dari dosa-dosa tadi itu. Dengan sedekah, menunjukkan sedekah itu luar biasa pahalanya. Bisa menggugurkan dosa cerewetnya dia kepada suami. Ya. Bisa menggugurkan dosa taswif tadi, bisa menggugurkan dosa banyak. Sedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api.
ya sedekah, mau dengan tenaga kita, mau dengan pikiran kita, mau dengan apalagi kalau bisa dengan harta kita. Tut'imut ta'am, bagi-bagi makanan. Dipersiapkan makanan untuk orang yang buka puasa kan gitu ya. Wah, Bima terpuasa, nyawios tut'imut ta'am. Bagi-bagi apa? Makanan. Umum, nggak apa-apa. Sekalipun nggak puasa dia, teman kita ini nggak puasa, ya kasih aja. Ya. Ayul islami afdal ya Rasulullah. Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi-bagi makanan, engkau ucapkan salam untuk orang yang kau kenal dan pada orang yang tidak engkau kenal. Ya enggak di sini? Ya, bagi-bagi makanan. Apa yang kita bisa? Ya, sengaja kalau nggak bisa kita pakai ya mungkin di 10.000 warteg pakai telur bisa ya. Telur, nasi padang juga pakai telur 10.000 kan? Ya, tuh, kalau enggak di rumah tuh modal cuma 5.000 tuh. Kalau bikin sendiri di rumah. Nasi putih, telur satu, kasih sambal, sayur dikit, nah itu bagi-bagiin tuh. Ke orang-orang luar biasa. Ya, 10 bungkus 50.000 modalnya cuma. Ya, bagi-bagi makanan, tukang parkir ke, siapa yang kita lihat susah, teman-teman kita, ya, tetangga, orang-orang dekat kita nih, orang-orang dekat kita, orang apa namanya, rumah dekat rumah kita misalnya, teman SD kita, sepupu kita, orang-orang dekat kita, mereka yang harus lebih mendapatkan perhatian dari kita, suku, yang satu suku dengan kita. Ya, kenapa kok ada suku dalam Islam tetap dibenarkan? Ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Karena mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita, perhatian dari kita. Ya, itu. Nah, tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya, tebar salam. Nah, kemudian juga ya, andaikan sedekah seperti itu ya, itu mendapatkan pahala yang besar, apalagi kalau sedekahnya sedekah ilmu. Ya, sebar semaksimal mungkin yang kita bisa flyer, poster tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Banyak kaum muslimin nggak tahu. Coba kerasa nggak kita sekarang? Nggak ada kerasa kan? Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya nggak ada tuh di mana-mana. Nggak ada. Kita sambut 10 hari pertama di Dzulhijjah ada? Nggak ada. Kenapa? Jahil. Sebabnya karena ketidaktahuan. Ya. Siapa yang bisa menyampaikan itu? Kalau bukan setiap kita. Kalau bukan ustadz ini, ustadz itu, bukan. Semua kita, setiap kita menyebar. Kita sebarkan. Ya, tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baru amalan-amalan kita sampaikan terus. Yang mudah-mudah. Ya, masuk Isya ya. Kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah. Alhamdulillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tentang keutamaan 10 hari pertama di Dzulhijjah dan fikih kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah ada ibadah khusus yang itu tidak kita lakukan di setiap pekan, setiap bulan. Nah, yaitu ibadah kurban atau al-udhiyah. Ibadah yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang digandengkan dengan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki." Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, lillah.
Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, salat ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Sampai Allah mensyariatkan awal salat kepada Nabi Muhammad SAW satu hari satu malam itu 50 kali salat. Saking senangnya Allah melihat seorang hamba beribadah salat. Nah, dan Allah gandengkan salat dengan berkurban, menunjukkan besarnya keutamaan ibadah kurban tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Allah menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, kami telah menganugerahkan untukmu Al-Kautsar ya Muhammad. Atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, Al-Kautsar nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah janjikan untuk. Oleh Abdullah ibn Abbas ditambahkan lagi, banyak Al-Kautsar yang Allah berikan. Al-Kautsar diambil dari kalimat apa? Kathir. Kathir artinya banyak ya. Jazakallah khairan kathiran. Kathiran, kautsar diambil dari kalimat al-kathir yang melimpah, yang banyak. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu an-nubuwah, kenabian, ar-risalah, kerasulan, Al-Qur'an, mukjizat, berapa ratus mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ribuan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akhlak beliau adalah mukjizat. Ya. Nah, Allah menuntut Nabi dari sekian banyak anugerah pemberian tersebut. Allah minta Nabi Muhammad, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau yang Muhammad untuk Rabbmu, wanhar. Dan berkurbanlah li rabbik. Dan berkurban pula lah untuk Rabbmu. Sebenarnya seperti itu kesempurnaan katanya, kata-kata itu, kalimat itu. Tetapi untuk tidak terulang, ya banyak dalam bahasa Arab ya. Ya fasholli li rabbika wanhar li rabbika itu kurang enggak sastra kalau seperti itu. Ya. Dihapus li rabbika yang kedua, dicukupkan yang pertama. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau yang Muhammad untuk Rabbmu, lillah, ikhlas untuk Allah salatmu tersebut. Dan demikian pula berkurbanlah hanya untuk Rabbmu. Nah ini keutamaan seseorang untuk berkurban, ya, untuk mensyukuri nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keluarga, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat ukhuwah, nikmat aman, nikmat sehat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya. Bukan main ketika seseorang itu kejepit tangannya atau kasura. Ya, ada benda kecil, duri kecil masuk ke dalam satu dari jemarinya. 10 atau 9 jarinya atau banyak jari yang lain, jari kaki juga masuk. Aman-aman aja tuh. Yang dia ingat hanya apa? Yang sakitnya satu jari itu aja. Memang innal insana lakanud. Manusia itu memang kufur nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan yang dia ingat hanya yang sakit-sakitnya aja, pedih-pedihnya aja. Susah, hidup susah. Bertahun-tahun dia hidup enak.
Allah kasih melimpah. Baru berapa bulan, baru berapa tahun Allah kasih kesusahan. Yang dia ingat hanya apa? Yang susahnya itu manusia, kanut, kafur. Ya, kufur nikmat manusia itu. Nah, untuk mensyukuri nikmat Islam kita, nikmat iman kita, nikmat tauhid kita, agar kita tetap istiqomah juga di atas tauhid dan sunnah, di antaranya dengan kita sholat dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, sholatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Untuk mensyukuri nikmat Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Muhammad, untuk mensyukuri nikmat besar yang Allah berikan kepada kita pun dengan cara fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Ya, sholat dan berkurban. Nah, memang hukumnya sunnah muakkadah, nggak wajib. 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, mengatakan hukum berkurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mengatakan wajib bagi yang mampu. Mengambil hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'indahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang dia punya kelapangan, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musallana. Anda tadi bilang masjidana ya, salah. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Apa itu musalla? Ya, tempat sholat, lapangan sholat Id. Karena di sana biasanya dikerjakan penyembelihan setelah sholat Id, di situ juga apa? Penyembelihan. Ya. Musola itu bukan yang kita pahami di Indonesia ini, surau, langgar, ya, tajuk, bukan. Nah, musola itu lapangan yang jadikan tempat sholat Id, sholat istisqa, sholat janazah, lapangan, ya, area terbuka seperti itu. Nah, itu musalla. Di situ tempat penyembelihan. Siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat penyembelihan, ya, tempat sholat. Ternyata hadis ini dhaif, mauquf, ya, dhaif marfu', sahih mauquf. Yang marfu' kepada Nabi SAW itu dhaif. Yang sahihnya itu mauquf, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ucapan sahabat ini. Yang sahihnya hadis ini itu bukan marfu', bukan kepada Nabi SAW. Tetapi yang sahihnya hadis ini adalah mauquf, yaitu ucapan Nabi Muhammad, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti apa? Bukan hadis. Ya, ucapan Abu Hurairah saja. Dan ada perbuatan dari Abdullah ibn Abbas menunjukkan bahwasanya hukum berkurban itu bagi yang mampu sunnah muakkadah. Beliau ketika banyak pertanyaan, apa hukum berkurban, apa hukum berkurban, apa hukum berkurban. Yang beliau setiap harinya potong kambing untuk makan beliau dan keluarga beliau. Setiap hari, orang kaya. Setiap hari potong kambing untuk makan beliau dan keluarga beliau. Setiap hari. Ketika banyak pertanyaan tersebut, yang biasanya beliau berkurban, khusus di hari Id tahun tersebut, Idul Adha, tahun tersebut, beliau tidak berkurban. Sengaja. Beliau mampu nggak sebenarnya? Mampu, lapang banget untuk berkurban sampai 10 ekor pun beliau mampu. Cuman, beliau tidak berkurban di tahun tersebut sengaja untuk mengajarkan, untuk menyampaikan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Ya. Nah, dan di tahun-tahun berikutnya tetap Abdullah bin Abbas beliau berkurban. Jadi terkadang menyampaikan atau mengajar dengan perbuatan itu lebih sampai, lebih dipahami daripada apa? Hanya sekedar penyampaian lisan.
Ya, baik. Nah, ini beberapa hujah yang menunjukkan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah sekalipun bagi yang mampu, ya. Baik. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor domba besar. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabshaini amlahaini akranain. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba besar, bertanduk besar. Kabsh, ya. Kabsh itu artinya domba, bukan kambing. Ya, domba, bukan kambing. Kabsh. Bahasa Indonesia sudah, itu juga kibas. Ya, bahasa Indonesianya kibas, ya. Kibas dari kabsh, yaitu domba, bukan kambing. Amlahain, amlahain. Jadi bahasa Arab kalau kita ngelihat misalnya ada benda bagus nih. Misalnya ada mobil bagus nih. Kita bilang bahasa Arabnya nih ya, ada maliha. Ya, ini bagus nih, ini mantap nih. Ya, makanan gitu juga bisa dibilang maliha. Terus kalau dia mudzakkar, kalau dia mudzakkar gimana ya? Kalau tadi muannas itu maliha. Ya, permainannya jago nih, dia jago nih, ada maliha. Atau permainannya malih, dia permainannya bagus nih, jago nih, malih. Ya, selain kuis jayyid, nah bahasa Arab itu pun ada malih. Baik. Nah, kalau keasinan, apa bahasa Arabnya? Keasinan. Bahasa Arabnya garam apa? Milhun. Bahasa Arabnya garam, milhun. Keasinan, apa bahasa Arabnya? Hada malih. Ini makanan keasinan nih, malih. Jadi harokat berbeda di huruf, berbeda maknanya. Kalau malih keasinan, kalau malih ini mantap artinya. Makanan ini bakso malih, masya Allah. Atau malih, ini mantap nih. Ini bakso malih. Ini keasinan ini. Nah, itu coba ya bedakan antara malih, mim yang panjang sama lam yang panjang. Udah beda artinya tuh. Ya, baik. Nah, ini domba banyak nih, malih semuanya nih, mantap-mantap semuanya. Amlah mana yang paling mantap? Yaitu amlah. Nah, Rasulullah SAW doha bikabshain amlahain. Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kibas yang paling amlah, yang paling apa? Malih. Yang paling mantap. Jelas ini ya? Baik. Apa yang paling mantap? Badannya besar, warnanya bagus, cantik dia warnanya. Ya, ada yang tersusun bagus. Ya. Akronain, bahasa Arabnya tanduk apa? Korn. Korn itu artinya tanduk. Akronain yang mempunyai tanduk besar. Baik, kalau di kita mah ini domba Garut, ya, di Nusa Antara kita ini yang terbaik dari domba adalah domba Garut, ya, menjadi kebanggaan Jawa Barat, ya. Nggak ada domba paling besar di Indonesia ini lebih besar daripada domba Garut, nggak ada. Domba itu nggak ada. Nah, tapi memang melahirkannya domba Garut tuh nggak lebih dari 2. 1, 2, nggak kayak kambing tuh 4, atau domba-domba lain tuh bisa 4. Makanya Unpad, Universitas Pajajaran, bikin domba Pajajaran. Apa itu? Benihnya, jenisnya domba Garut, tapi bisa melahirkan lebih daripada 2. Berarti mereka nyilang-nyilangin, ya. Nah, rahimallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk Ibu Sri, Profesor Sri. Beliau yang mewakafkan tanah di Ma'had Al-Islam. Beliau yang pencetus, ya. Beliau yang penemu domba Pajajaran itu. Nah, di Unpad beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, dan meninggikan derajat beliau di surga. Allahumma amin. Baik.
eh, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kabsh. Kalau sekarang harganya yang sebesar itu, harganya sampai 8 juta, sampai 9 juta. Rasulullah bukan orang punya dari sisi ekonomi. Ya, beliau tapi kalau udah persiapan tuh, kalau udah masuk 10 Dzulhijjah, beliau udah persiapan. Ya, cukur kumis aja udah habis-habis, ya enggak? Tong baplang teuing ke. Ya kan? Makanya ini udah ada ketetapan 1 Dzulhijjah belum? Hari ini 1 Dzulhijjah. Hah? Iya, hari ini ya. Ya, juga enggak apa namanya? Jangan cukur kumis lagi. Potong kuku lagi. Ya makanya habis-habisin baplang teuing ke. Ya. Terlalu baplang Bang Felis. Apa baplangnya? Ya, terlalu panjang gitu. Tutup bibir nanti. Ya. Sampai selesai motong baru boleh cukur kumis, baru boleh potong kuku. Nah, tadi sebelum maghrib tadi harusnya. Ya, batas akhirnya. Baik. Persiapan Rasulullah SAW. Kalau sekarang berarti harganya berapa? 18 jutaan, 16 juta. 2 ekor, enggak 1 ekor Rasulullah berkurban, 2 ekor. Nah, menunjukkan besarnya pahala berkurban itu. Dan ini untuk melapangkan saudara-saudara kita, kaum muslimin, ya mereka yang jarang-jarang makan daging, ya. Kita bantu mereka. Dan ingat, niatannya hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Fasholli li rabbika wanhar. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Besar-besaran hewan kurban. Ya, jangan kita memang mengeluarkan yang terbaiknya, kita beli yang terbaiknya. Ya, dan besarnya pahala sesuai dengan besarnya pengorbanan kita. Ya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya pengorbanan kita. Nah, dia beli domba yang besar bukan untuk jago-jago atau apa, untuk apa istilahnya? Ya bukan untuk berbangga-bangga, hebat-hebatan, besar-besaran, bukan. Memang lebih besar lebih mahal biasanya. Tetapi ingin kita sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan besarnya pengorbanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah balas juga dengan besarnya pahala. Ya, Rasulullah seperti ini. Bahkan hadyu, ya jadi kurban untuk Allah itu ada 3. Ibadah kurban itu 3. Ibadah kurban itu 3. Yang pertama kurban tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13. Untuk yang tidak haji, namanya udhiyah. Kalau kita kenalnya dengan kurban. Yang kedua al-hadyu. Al-hadyu yaitu kurban para jamaah haji. Sama, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang keempat aqiqah. Kurban untuk Allah atas nikmat anak. Ya. Nah, ini kurban untuk Allah tuh hanya 3 ini saja. Selebihnya sekarang misalnya saya mau berkurban untuk Allah, nggak bisa. Ya, hanya daging biasa aja tuh, nggak ada nilai kurban yang nggak ada. Hanya di 3 ini saja, ibadah kurban tuh 3 ini saja. Ya, nah Rasulullah ketika al-hadyu, ketika Rasulullah haji, 100 ekor unta. 4 miliar sekarang ini harganya kalau kita beli. 4 miliar. Ya. Rasulullah berkurban untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Ya. Jadi memang untuk Allah. Dari awal itu niatnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saja salah. Sedikit salah niat, sedikit rusak, kotor niatnya dengan riya dan sum'ah, maka sudah gugur pahalanya. Dia nggak dapat pahala kurban lagi. Ya, nah, dan kurban salah seorang anak Adam
itu diterima oleh Allah karena ketakwaannya. Ya. Kapan kurban kita diterima? Kalau kita sampai derajat takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal itu hanya dari orang yang bertakwa saja. Ya. Ayat ini Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja setelah Allah sebutkan anak Adam kurban anak Adam yang diterima. Yang satu nggak diterima, yang satu diterima. Nah, kenapa ini diterima? Karena ketakwaan dia. Jadi harus jaga takwa. Terlebih sekarangnya dari malam ini terlebih. Ya, betul-betul kita jaga. Ya, kemarin kita membahas tentang mizan ya, kalau nggak salah, timbangan ya. Setiap pandangan, setiap penglihatan itu bisa berpahala atau berdosa itu. Ya, itu memperberat timbangan amal baik atau timbangan keburukan. Setiap pandangan, setiap yang kita lihat, ya, nah betul-betul jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Nah, kita masuk pada pembahasan syarat orang yang berkurban. Syarat orang yang berkurban, yang pertama haruslah muslim. Kalau orang kafir, nggak diterima kurbannya oleh Allah. Karena mereka nggak percaya Allah satu-satunya yang disembah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Al-Quran sebagai kitab suci. Nggak percaya itu. Ya, nggak dipercayai oleh orang munafik di zaman Nabi. Nggak dipercayai oleh orang-orang kafir sekarang, apapun penganut agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, Hindu dia. Mereka berkurban, Allah nggak terima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah yang menahan mereka untuk diterima nafkah, sedekah, pemberian mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kafir, nggak Allah terima. Jadi harus apa? Muslim, yang pertama. Yang kedua, haruslah akil, berakal. Karena kalau tidak berakal, walaupun dia Muslim, dia tidak berakal, dia nggak tahu kurban itu untuk siapanya, ya, dia tidak dipersembahkan untuk siapa, itu nggak tahu, dia orang nggak berakal. Ya, yang namanya ibadah itu harus diniatkan, dia persembahkan, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak ada akal nggak bisa. Ya, yang ketiga, sebagian mensyaratkan balik, tapi Anda tidak cenderung pada pendapat tersebut. Anda cenderung pada pendapat anak yang sudah mumayyiz, yang sudah berakal, yang sudah yang sudah cerdik, dia sudah bisa boleh untuk berkurban. Ayah, saya mau berkurban. Ini anak umur 8 tahun misalnya, 9 tahun nih. Belum balik, anak umur 9 tahun belum balik, 10 tahun belum balik. Tapi ada anak tersebut dia luar biasa, dia cerdik. Ya. Pinter dia ini. Tahu kalau udah bisa diajak ibadah, ya, dia bisa niatkan itu untuk Allah. Ini ada tabungan misalnya 1 juta, si anak nih mau kurban, bisa dia kurban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun memang kalau yang namanya kurban itu cukup memang satu keluarga satu orang. Ya, ini satu keluarga satu orang. Satu keluarga satu hewan kurban oleh kepala keluarga. Dia berkurban atas niatan dia dan seluruh keluarganya. Dia bagikan pahalanya ke seluruh keluarganya. Boleh. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak para sahabat pada saat itu seperti ini mereka. Jadi enggak semua istri-istri mereka, kan banyak istri-istri mereka ya, enggak semua istri mereka tuh berkurban. Aisyah kaya, Aisyah. Ya. Aisyah lebih berada beliau ini. Dari sisi harta. Ya, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Beberapa istri Nabi pun begitu juga, dari sisi harta lebih berada, dan mereka tidak berkurban masing-masing. Tuh coba Aisyah memerdekakan siapa? Barirah.
yang memerdekakan budak. Jauh budak dengan hewan kurban jauh lebih mahal budak. Ya, baik. Nah, 9 istri Nabi SAW yang masih hidup pada saat itu, enggak mereka berkurban masing-masing, enggak cukup satu domba Nabi SAW dan diniatkan dari seluruh keluarga beliau. Ya, nah seperti ini. Baik. Kalau misalnya saya mau berkurban, ya enggak silakan saja. Tapi sebenarnya cukup satu hewan kurban untuk satu keluarga. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-istita'ah, mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu? Dia punya nafkah untuk hari itu dan 3 hari ke depan, ya. Nah, lebih daripada itu, dia punya lebih daripada itu. Nah, lebihnya ini boleh diberikan hewan kurban. Tapi kalau hari itu dan 3 hari ke depan sulit, ya nggak jelas nih. Nah, apalagi misalnya yang kerja gitu ya, gajinya segitu misalnya. Jadi dia pas-pasan banget dengan gaji segitu, berarti dia tergolong dalam tidak mampu seperti ini. Ya. Tapi misalnya dia baru gajian seminggu setelah Id. Nah, dan itu bisa dia pakai untuk kurban, tapi untuk sekarang nggak ada sebenarnya. Nah, boleh pada saat ini dia untuk meminjam. Boleh meminjam dan dia berganti kemudian seminggu kemudian, kan nggak mungkin dia kurbannya seminggu lagi kan? Ya, kesempatan itu ada pada saat ini aja. Nah, boleh dia untuk pinjam uang. Tapi kalau dia nggak tahu bayarnya pakai apa nanti, aku mangkewe lah, kemudian nginjem lah. Nah, yang seperti ini tidak benar. Ya, tidak boleh berkurban berhutang. Ya, dia maksa dengan nggak jelas pembayarannya. Ya, harus ada perencanaan. Kalau misalnya nanti ada yang mau bayar hutang nih, tapi bayar hutangnya seminggu kemudian setelah Id. Nah, sekarang boleh dia berhutang dulu, boleh itu. Ya, udah jelas perencanaannya. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau apa istilahnya nyimpan uang, gitu ya? Dia setiap tahun bayar 500.000, setiap tahun, setiap bulan 500.000, nanti terkumpul misalnya 3 juta. Nah, boleh di sini dia nabung istilahnya kan, nggak ada masalah di sini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja hewan kurban yang boleh untuk dijadikan hewan kurban? Apa saja hewan yang boleh dijadikan hewan kurban? Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Yang pertama adalah unta dengan berbagai jenisnya. Mau ada punuknya, nggak ada punuknya 1, 2, 3, yang itu namanya unta, boleh untuk dijadikan hewan kurban dengan berbagai jenisnya. Sapi gitu juga dengan berbagai jenisnya. Ada jenis sekarang ini macam-macam nih, ada semental, ada limosin, ada Brahman ya, kalau ada FE, ada Kupang Bali, ada Madura, macam-macam. Ya, jenis-jenis sapi. Kerbau pun masuk dalam sapi. Kerbau masuk dalam sapi, boleh. Ya. Nah, yang ketiga kambing. Ada kambing, ada domba. Masuk kambing juga domba di sana. Bisa ngebedain mana kambing, mana domba? Kalau kambing gimana, Fadli? Kalau kambing masih kecil, domba juga ada yang kecil. Bukan itu bedanya. Gimana perbedaan kambing sama domba? Apa? Kambing keriting. Kalau kambing itu dia berjenggot, jantannya berjenggot. Ya. Kalau yang nggak berjenggot, domba. Yang berjenggot kambing, yang nggak berjenggot
Domba. Iya dombanya, ya, domba yang kambing kita bahas. Bulunya kalau kambing lurus, kalau domba gimbal, tebal, ya. Nah, biasanya kalau kambing telinganya panjang, domba kecil. Baik. Nah, dengan berbagai jenisnya domba atau kambing ini, ya, macam-macam kambing, ada etawa, ada sanen, ada yang lokal, kacang, ya, ada domba pun bermacam-macam juga tadi. Baik, ada apa? Morino, apa istilahnya? Apa domba apa? Morino, apa? Oh nggak tahu antum ya. Ada domba besar, tapi murah harganya. Domba merino, merino ya, merino. Domba merino dari Australia kalau nggak salah, dari mana? Tapi besar, nggak ada tanduknya itu. Cuman besar sekali. Dan murah juga harganya, nggak mahal. Baik, domba merino. Baik, apapun jenisnya. Ya, baik. Dah. Kalau saya mah punyanya kuda lebih mahal daripada sapi. Boleh nggak? Ya. Ini kuda balapan ya. Masya Allah. Boleh nggak kuda? Nggak boleh. Kenapa? Kuda ada di zaman Nabi. Tapi tidak pernah dijadikan untuk hewan kurban. Berarti naon? Bid'ah itu namanya. Ya. Yang seperti itu namanya bid'ah. Dia sudah mengada-ngada dalam agama. Yang mirip-mirip jerapah. Dia punya, atau yang udah masuk akal aja lah ya. Hayam. Boleh nggak ayam? Oh, enggak, bukan satu ekor berapa hidup? 50.000 ada ayam. Satu ekor. Satu ekor hidup 50.000 ada kan? 100. Muncit 100 ayam. Berarti berapa? 5 juta. Ada nggak kambing 5 juta? Ada kan? Ini setara nih dengan harga kambing. Cuman dia punya tegaduh upami cicisma tegaduh hayam ayat kandang 100 juk enggak. Gimana kira-kira? Boleh nggak? Untuk harga sama dengan harga kambing. Untuk daging pun nggak kalah dengan daging kambing. Maksudnya banyaknya ya, jumlahnya ya. Nah ini kalau diserahkan agama itu ke para cendekiawan muslim belum tentu. Apa namanya, mereka yang mendahulukan akal daripada apa? Dalil. Ya, sebagian ustadz mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil. Oh ini kan lebih maslahat, lebih dibutuhkan oleh masyarakat, ini lebih baik, lebih ini dan lebih. Mereka pasti bisa bilangnya boleh. Ya, kuda kan lebih mahal, ayam ini kalau 100 kan lebih banyak. Tapi kalau untuk ayam memang ada satu ulama yang membolehkan. Namanya Abu Muhammad Ibn Hazm. Ini memang agak aneh. Ada beberapa hal yang aneh pada Abu Muhammad Ibn Hazm ini. Ya. Nah, diantaranya ini, bolehkan untuk berkurban dengan ayam. Pakai dalil apa? Mandi kita salah, yaumal jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah. Kemudian dia pergi ke masjid di jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan 1 ekor unta. Di jam kedua berkurban dengan seekor sapi. Jam ketiga berkurban dengan seekor kambing. Jam keempat kata Rasulullah bersedekah, nggak dikatakan berkurban, bersedekah. Cuman dia bilangnya berkurban dengan seekor ayam. Jam kelima telur, masa kalau seandainya ayam aja boleh juga kita mencit endog. Mencit endog. Nah, yang seperti ini berarti apa? Nggak benar. Fatwanya salah. Ayam ada nggak di zaman Nabi? Ada. Rasulullah makan ayam Rasulullah SAW. Cuma jarang-jarang ya. Karena dulu tuh ayam tuh makanannya pun kurang bagus. Makannya kotoran. Ya. Makanya kalau mau makan ayam, dulu ayamnya ini di karantina selama 7 hari atau berapa hari, dikasih makanan yang bagus baru boleh dimakan. Ya, misalnya punya lele makannya nggak bagus nih, nggak bagus makannya yang najis atau yang kotor. Ya, dia nggak boleh langsung dimakan, harus dikarantina dulu berapa hari, kasih makan makanan yang bagus, baru boleh dimakan. Nah, jadi nggak boleh dengan selain 3 hewan ini, unta, sapi, kambing atau domba.
Ya, walaupun lebih mahal, walaupun lebih banyak, ya, enggak mesti harus yang namanya ternak-ternak, jangkrik ya, ada yang ternak ya enggak? Ya, yang hilut dia apa namanya? Apa? Toke, aduh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami jadikan ibadah berkurban. Ya. Jadi ibadah kurban ini emangnya hanya untuk umat Nabi Muhammad saja? Enggak kan? Jadi pertama kali ibadah kurban ini siapa yang melakukannya? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim beliau menanti lahirnya anak itu berpuluh tahun. Ya, enggak punya anak. Kemudian pun dapat anak dari Hajar, bukan dari Sarah pertama. Dari Hajar. Sudahlah menanti lama, dapat dari Hajar, kemudian diuji. Ya bunai inni ara fil manami anni adbahu. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, wahai ayahanda, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkanku sabar. Ya. Nabi Ismail tahu mimpi sang ayah Nabi adalah wahyu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mimpi aneh-aneh itu dari ya, bukan wahyu, itu sudah jelas itu bukan wahyu itu. Bisa dari setan, bisa bunga-bunga tidur, bisa mimpi yang benar juga memang bisa. Ya, baik. Yang jelas itu bukan wahyu, tidak ada hukum syar'i. Kalau kita dalam mimpi kalau kita melihat dalam mimpi, misalnya kita mencela orang, nggak perlu kita minta maaf bangun tidur. Waduh tadi saya saya mencela antum pas mimpi, nggak ada hukum syar'inya, nggak ada. Ya, baik. Nah, falamma aslama, kata Allah, ini kisah ini di surat Shaffat ya. Ketika mereka berdua aslama, berserah diri sepenuhnya, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyembelih. Watallahu lil jabin, udah disiap jabin, ini udah dipegang oleh Nabi Ibrahim. Dan dia pun nggak sanggup juga melihatnya, jadi watallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, engkau sudah benarkan perintah itu. Ya. Kemudian wa fadainahu bi dzibhin 'adzim, kami ganti dengan sesembelihan yang besar, domba. Domba juga tuh. Ya, tafsirnya pun domba juga tuh. Ya. Wa ja'alna, gimana? Apa lanjutannya? Salman? Wa ja'al, kemudian kami jadikan syariat tersebut. Nah nih. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami jadikan syariat tersebut sampai akhir zaman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti syariat untuk Nabi Ishak juga kan? Nabi Yakub juga kan, Bani Israel juga kan, Nabi Musa juga, Nabi Isa juga. Ini kata Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami berikan syariat berkurban, tapi yang hanya menjalankan syariat ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang kami berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Coba sekarang, ya, orang-orang dengan binatang ternak itu perputaran ekonominya luar biasa. Ya, agar mereka bersyukur atas nikmat tersebut. Ya, jadi terutama nih yang apa namanya, yang usahanya di bidang ini, dia harus lebih bersyukur lagi ya atas binatang ternaknya. Mungkin dia jualan bakso, atau dia jualan steak, atau dia jualan pokoknya daging-dagingan lah, ya enggak? Atau dia jualan sapi hidup, nah dia harus lebih lagi nih. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Baik. Wa tuzisha fil udhiyah anil wahid wa ahli baitihi. Cukup 1 ekor kambing, masih ada waktu. Udah habis waktunya. Cukup 1 ekor kambing atau domba untuk dia dan keluarganya. Hadits Abu Ayyub, kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun.
seseorang di zaman Nabi SAW berkurban satu ekor kambing atas nama dia dan keluarganya. Ya, dan keluarganya mereka makan dan mereka memberi makan orang lain. Baik. Ya, sunnahnya ada daging hewan kurban kita yang kita makan sendiri. Dan itu berkah ya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kalian daging hewan kurban kalian dan beri makan pula orang-orang fakir. Kata Allah di dalam ayat yang lain, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, makan oleh kalian hewan kurban kalian itu dan kasih kepada al-qani' wal mu'tar. Ya, orang yang membutuhkan atau hadiah ke non muslim, orang sekalipun orang kaya, bukan sedekah, bukan mesti orang miskin yang kita kasih, enggak mesti. Ya, orang kafir, orang teman-teman kita, saudara kita, kita kasih. Baik. Nah, misalnya ada satu kelas nih, ini banyak pertanyaannya, boleh nggak berkurban satu kelas patungan, terbelilah satu ekor kambing, boleh nggak berkurban satu ekor kambing untuk satu kelas? Ya, nggak boleh. Jadi boleh mereka semua bersedekah. Ya udah beli satu ekor kambing, bersedekah untuk wali kelasnya, bersedekah untuk salah satu teman mereka, ya, yang dapat pahala kurban hanya satu orang. Mereka ini cuma dapat pahala apa? Sedekah, seperti itu. Ya, nah ini boleh. Baik. Bukan artinya satu ekor kambing kurban atas nama satu kelas, itu namanya bid'ah. Bid'ah lagi, ya. Wa yajuzu at-tadhiyah bil ba'ir wal baqarah al-wahidah an sab'ah. Boleh juga penyembelihan sapi atau unta atas nama 7 orang. Ya, kalau 6 orang gimana? Kalau 6 orang bisa nggak? Ya lebih boleh lagi gitu. Jadi ada pertanyaan, oh kami untuk 4 orang. Ya lebih boleh lagi. Bahkan beli 2 ekor sapi untuk 1 orang. Boleh nggak? Rasulullah 100 ekor unta untuk 1 orang. Gitu ya. Nah, naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami sembelih di zaman Nabi SAW ketika Hudaybiyah 1 ekor unta atas 7 orang. 1 ekor sapi atas 7 orang. Nah, dulu dibolehkan di zaman Nabi SAW untuk berkurban 1 ekor unta atas 10 orang. Boleh. Setelah itu mansukh, dihapus syariat ini. Maksimal 7 orang. Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai sini dulu untuk syarat-syarat hewan kurbannya, kemudian apa saja yang tidak dibolehkan, cacat yang tidak diperbolehkan, tidak sah, waktu penyembelihan. Nah, yang sekarang yang perlu diperhatikan adalah kata Rasulullah SAW, idza dakhala al-'ashr, kalau sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, wa 'indahu udhiyah, dan dia sudah punya hewan kurban, kecuali yang belum beli nih, masih boleh sekarang cukur-cukur. Ya, tapi kalau sudah beli, kalau dia sudah beli hewan kurbannya, sudah ada hewan kurbannya, yuridu aydhahi, dan dia mau berkurban, fala yakhudanna sya'ran wa la yuklimanna dhufra. Jangan dia ambil bulu apapun dari tubuh dia, jangan dia potong kuku dia. Ya. Maksudnya kitanya, bukan hewan kurbannya. Ya, kitanya jangan cabut bulu apapun yang ada di tubuh kita, rambut, kumis, ya, apalagi jenggot, ya, udah doraka gitu. Baik. Nah, seperti itu. Kemudian jangan potong kuku. Jelas insyaallah? Ya. Ini untuk nanti pun juga fikih menyembelih pun insyaallah, mudah-mudahan ada satu pertemuan lagi ya. Senin lagi ya, satu pertemuan lagi insyaallah. Kita bahas semuanya. Nah, sisa fikih kurban dengan fikih menyembelih. Fikih menyembelih. Nah, kalau bisa kita sembelih hewan kurban kita sendiri, enggak kita wakilkan. Dzabahahuma biyadi. Lanjutan hadis ini yang disampaikan tadi, Rasulullah menyembelih 2 ekor domba tersebut dengan tangan beliau sendiri.
Pahalanya lebih. Kita wakilkan sah, kita kirim kemana sah. Tapi berbeda dengan kalau kita nyembelih sendiri, kita makan sebagiannya, ya itu lebih besar lagi pahalanya. Daging, katanya gimana ada sarapan, puasa dulu sebelum sholat, nggak ada istilah kayak gitu, nggak ada. Dalam hadis nggak ada kayak gitu. Ya puasa dulu, kalau Idul Fitri makan dulu, enggak. Ya nggak ada puasa sampai sholat Id, nggak ada. Ya, yang ada sarapan hari itu adalah dari daging kurban dia, itu sunnahnya. Sarapan hari itu adalah dari daging kurban dia, itu sunnahnya. Ya, makanya dipercepat sholat Idnya. Sholat Idul Adha itu lebih cepat daripada sholat Id Al-Fitr. Ya, sholat Idul Adha lebih cepat. Ya, karena diselenggarakan penyembelihan, kemudian itu tadi disunahkan. Ya, makanya yang mau untuk langsung dimasak, ya disediain sama panitia harusnya tuh. Ya hewan kurban si fulan, sok gorengnya sedikit, langsung makan. Kayak gitu. Dia dapat sunnahnya hari itu. Baik. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Untuk yang tadi yang nggak boleh potong itu setelah beli kambingnya. Setelah kita punya ya, sudah kita beli. Bukan patokannya bukan 1 Zulhijjah. Bukan. Kalau kita sudah beli wa indahu dan dia sudah punya. Jadi kalau pepet-pepet hari pemotongan gitu Zat, belinya gitu Zat. Iya. Sepanjang itu dia masih boleh potong. Iya, masih boleh. Walaupun niatnya udah ada buat. Iya, tapi belum punya kan? Belum punya, ya. Nah, di sini kata Rasulullah wa indahu udhiyah dan dia sudah punya. Kalau baru DP itu gimana? Udah punya itu mah tuh DP. Kalau DP udah punya ya, udah dimiliki. Boleh dia jual lagi juga. Jadi benda itu kepemilikannya itu berpindah entah dengan dia berhutang atau dia DP atau dia lunasi, kan itu udah berpindah kepemilikan kan. Nah, boleh dia jual lagi juga. Baik, barakallahu fikum. Antum sekolah. Ya. Silakan. Nah, ya betul Pak. Nah, barakallahu. Justru anak baru tahu kalau Umar bin Khattab. Yang anak tahu Abdullah bin Abbas. Nah, barakallahu. Uang yang dikeluarkan dari kas DKM, pakai itu diperbolehkan. Uang DKM, uang masjid untuk panitia. Oh, uang kas DKM. Itu kayaknya bukan untuk kemaslahatan masjid, Pak. Ya, bukan kemaslahatan masjid. Jadi baiknya diambil dari mudhahi, orang yang berkurban. Ya, dari yang berkurban. Dan nggak boleh panitia mendapat 2 kantong lebih banyak daripada warga. Nggak boleh. Panitia dapat 2 kantong ewang. Nah, ini namanya apa? Upah. Ya, upah bukan tuh kalau kayak gitu namanya. Upah kan, panitia dapat 2 kantong, berarti dia upah, dan nggak boleh. Nanti belum kita bahas ya. Nah, jadi upah untuk panitia itu nggak boleh juga dari uang DKM, karena DKM itu untuk kemaslahatan masjid, sedangkan panitia ini dia untuk perorangan dia. Dan beda lagi ibadahnya penyembelihan. Nah, diambil dari mana? Diambil dari mudhahi ini. Ya, misalnya uang 3 juta sudah include untuk upah mudhahi. Upah mudhahi lagi. Upah panitia, kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Ya, Pak. Sudah kebiasaan di tempat kami. Jadi kadang-kadang tidak mengikut karena khawatir. Nah, si kulit para dijual untuk mengganti dari kas DKM. Tapi katanya ini sudah dialihkan dulu sejak kabulkan untuk CHSD ke panitia. Ya, sebenarnya boleh kalau si orang yang berkurban ini dia alihkan ya ke pemilik, sudah dia hadiahkan atau sedekahkan
Ya sebenarnya nggak harus ke panitia, ke siapa aja. Gitu. Kemudian dijual kepala ini, boleh. Ya, cuman kalau itu hanya sekedar dalih, tilah, ya agar panitia dapat uang, ya nanti kasihnya ke panitia. Nah ini udah upah juga jadinya, nggak boleh. Tapi kalau orang ini saya mau kasih aja kepada si fulan, pas kebenaran dia pas panitia gitu, nggak ada masalah. Pun itu untuk dia pribadi, bukan untuk kemaslahatan DKM atau panitia yang lain, enggak. Nah, dan orang yang kan kulit nggak boleh, apapun semua yang ada di hewan kurban ini sampai talinya, pelana untanya, itu nggak boleh dijadikan upah untuk panitia, itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi dari mana nih tukang jagal kita kasih upah? Dari uang, uang peserta itu. Ya, nggak boleh dari hewan kurban ini. Nggak ada yang bisa ngolah kepala, kaki, kulit. Kasihin aja lah ke yang jagal. Bukan karena dia jagal, tetapi memang kita mau sedekah ke si jagal tersebut, boleh. Jelasin ya. Tapi kalau sebagai upah, hukumnya haram. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.